Selamat malam, perkenalkan nama saya Marcelino Patrick Norman Wibisono dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0513166885. Kembali lagi dengan saya yaitu untuk mata kuliah pemrograman berbasis web. Untuk tugas kedua ini hampir sama ya dengan tugas yang pertama. Di tugas kedua ini kita membuat pengorganisasian kode JavaScript menggunakan framework Vue.js. Nah, kita langsung coba buka soalnya ya. Nah, ini adalah soalnya. Jadi di tugas 2 praktik ini kita memiliki 5 indikator, yaitu kita menggunakan JavaScript Vue.js, lalu kita menggunakan ada beberapa fungsi, ya kan? Vue else, Vue else if, lalu Visio. Lalu untuk di soal tugasnya sendiri, kita diminta membuat sebuah aplikasi website sederhana. Pada tugas kedua ini kita menggunakan frameworknya Vue.js. Nah, lalu kita diminta membuat 2 halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. Nah, kita masuk ke soal pertama, yaitu masuk ke halaman stok bahan ajar. Nah, di halaman stok bahan ajar ini kita sudah ditentukan, yaitu dari JavaScript-nya di sini ya. Sebelumnya saya ucapkan dulu, kita diberikan data data bahan ajar.js ini. Nah, lalu kita masuk ke soal pertama, yaitu halaman stok bahan ajar JS. Nah, di sini nanti kita membuat field, yaitu yang memuat ada kode judul, kategori, UPJJ, lokasi rak. Nah, ini kita langsung masuk aja ke Vue.js. Nah, aplikasinya cara kerjanya itu ada di sini. Ini adalah kita mengambil data dari bahan ajar. Nah, ini data untuk kode, judul, kategori, seperti yang ada diminta pada soal tadi ya. Ini ada kode judul, kategori, UPBJJ, quantity, dan catatan HTML. Lalu ada fitur untuk mengedit stok bahan ajar. Nah, di sini ada fitur untuk menambahkan, lalu untuk mengedit, untuk ini adalah untuk memfilter, ini untuk mereset. Nah, ini untuk menambahkan bahan ajar ya. Nah, lalu di sini adalah untuk mengedit itemnya. Nah, ini adalah untuk mengedit bahan ajarnya. Nah, kita langsung coba run aja dulu ya. Kita runnya melalui index.html. Nah, ini halamannya hampir sama di tugas 1 saya ya. Jadi kita login dulu. Nah, untuk di case ini saya coba login menggunakan emailnya rina@ut.ac.id. Nah, ini adalah tampilannya, ada sedikit saya edit dulu ya. Nah, di sini nanti kita menggunakan 2, yaitu informasi bahan ajar dan tracking pengiriman. Ini adalah opsional aja ya. Untuk laporan distribusi ini mengacu pada di sini. Nah, kita yang pertama masuk ke informasi bahan ajar. Nah, kita langsung coba cek untuk soalnya. Nah, di sini udah ada ya kategori mata kuliah. Ini di sini juga udah ada kategori mata kuliah, lokasi rak. Nah, lalu untuk selanjutnya terdapat fitur untuk mengedit stok. Nah, untuk mengedit stok nanti kita bisa edit di sini ya. Nah, misalnya di sini nanti kita bisa mengedit stoknya seperti itu. Lalu selanjutnya terdapat fitur melakukan filter dan sort data stok. Nah, ini untuk filter di sini kita ada semua ya. Nah, ini ada filter, urutkan berdasarkan, misalnya berdasarkan judul, berdasarkan jumlah, berdasarkan harga misalnya. Nah, untuk selanjutnya di sini adalah terdapat filter stok berdasarkan UT daerah. Nah, di sini setelah memilih UT daerah lalu mengajukan kategori mata kuliah. Nah, di sini maksudnya adalah fitur dependen ya. Nah, untuk memilih kategori ini Anda harus diwajibkan untuk memilih UPBJJ-nya terlebih dahulu untuk filter kategorinya terbuka. Nah, seperti ini misalnya UPBJJ Jakarta. Nah, di sini ada MK wajib dan semua kategori. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya adalah terdapat filter yang menampilkan jumlah stok quantity. Nah, ini ada fitur safety stock ya. Nah, ini tetap sama, kita ada di stock app.js ini. Nah, ada di stock app.js ya.
Nah, ini untuk safety stoknya ya. Saya udah memasukkan scriptnya ke dalam sini. Nah, pada soalnya yaitu kita diminta ada fitur kalau di dalam sini ini adalah keterangan ya. Misalnya kalau di sini lebih dari 10 stoknya aman. Kalau misalnya kurang dari 10 dia menipis, dan jika stoknya kosong dia akan tertulis tampilannya kosong. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya adalah filter dapat diset ulang. Nah, ini adalah klik. Nah, ini untuk mereset ulang filternya ya. Nah, itu untuk, lalu ini yang tadi saya bilang tadi, lalu menampilkan status stok bahan ajar. Nah, ini yang tadi saya bilang kalau stoknya aman dia saya buat lebih dari 10, kalau stoknya menipis kurang dari 10, kalau stoknya 0 di situ akan muncul uh, sesuai warnanya ya, sesuai teks colornya. Nah, di sini terdapat fitur menambahkan bahan ajar. Di sini saya coba menambahkan bahan ajar ya. Misalnya saya memasukkan contoh ya, ada modul. Di sini ada modul, saya coba masukkan contoh. Ini ya, dasar infrastruktur TI. Di sini kita pilih kategorinya, lokasi raknya, harganya misalnya 140.000, jumlahnya misalnya 30. Ini edisi 2 ya. Nah, jika sudah kita simpan. Nah, ada fitur berhasil, dia masuk nih di sini. Nah, di sini karena stoknya saya masukkan lebih dari 10, makanya dia akan muncul pop-up aman nih. Nah, coba saya edit jika stoknya misalnya 8. Nah, tadi saya masukkan 6. Nah, misalnya stoknya 6. Ketika saya masukkan 6, di sini akan muncul indikator menipis. Ketika saya masukkan 0, nah di sini akan muncul data bahan di sini akan muncul stok kosong ya. Ketika kita klik ini pun di sini akan muncul juga stok yang akan kosong. Nah, mungkin untuk nomor 1 sudah selesai ya. Selanjutnya adalah tracking delivery order untuk DO. Nah, untuk nomor 2 ini kita menggunakan sheet yang ini ya, tracking pengiriman ya. Nah, di sini saya menggunakan tracking.html ini di sini. Jadi di tracking HTML ini kita menggunakan beberapa fungsi view ya. Menggunakan fungsi view.js. Di sini sih saya menggunakan beberapa fungsi view seperti vif, view model seperti itu. Jadi ini adalah beberapa fungsi untuk connect ke dalam frameworknya Vue.js ya. Seperti itu. Jadi ada v4 seperti itu. Ini adalah logika berjalannya. Lalu selanjutnya adalah untuk tracking DO. Nah, untuk tracking DO kita diminta di dalam soal yaitu halaman ini menampilkan halaman yang mengirimkan untuk tracking satu status pengiriman DO atau bahan ajar seperti pada tugas praktik 1 ya. Nah, ini di sini ada fitur seperti menambahkan input delivery order yang baru, yaitu datanya seperti nomor DO, tahun berjalan, sequence number ya. Nah, misal DO 2025-001 data awal. Selanjutnya jika sudah ada data tracking terbaru menjadi DO 2005-002. Nah, seperti itu. Nah, lalu untuk DO tahun berjalan. Nah, ini lalu untuk sequence numbernya ya. Nah, ini karena di sini yang tadi saya sudah bilang karena dia 2025-001, maka selanjutnya akan otomatis ke 002 seperti itu.
Lalu di sini akan seperti ini, nama ekspedisi ini diisi secara manual ya. Nah, misalnya di sini saya akan menambahkan tambah DO baru ya. Coba saya masukkan nick saya. Nah, di sini pilih ekspedisinya. Nah, di sini tanggal dikirimnya kira-kira mau dikirim kapan, misalnya tanggal 17. Nah, kita klik tambah DO baru. Klik. Nah, data berhasil disimpan nih. Nah, di sini DO kita ya. Nah, lalu selanjutnya di sini seperti yang tadi diminta di dalam soal, karena dia 2025-002 dan seterusnya, karena di sini sudah 002 maka dia akan 003. Ketika 003 sudah disimpan maka dia akan 004 dan selanjutnya. Seperti itu. Nah, lalu tanggal kirim fungsi date ini mengambil local time ya. Nah, di sini ya. Nah, ini adalah local time seperti itu. Nah, ini adalah logika script tracking.html berjalan ya. Ini tadi yang saya sudah sampaikan. Ada nomor, nih, nama, ekspedisi, paket, tanggal, dan total. Nah, seperti itu. Lalu ini adalah fitur untuk detail paketnya, yaitu untuk tambah DO baru. Ini find buttonnya ya. Find button tambah DO baru yaitu ini. Seperti itu. Lalu selanjutnya untuk memilih paket. Lalu untuk ini memilih ekspedisi, untuk memilih NIM dan nama. Nah, nomor DO ini nanti akan otomatis ya ketika DO-nya sudah disimpan seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke nomor yang ketiga. Nah, struktur proyek Vue.js-nya seperti ini. Nah, kita coba lihat dulu. Nah, kalau struktur Vue.js-nya kan seperti ini. Ini adalah tugas nama filenya nih. Saya memberikan nama file tugas 2. Lalu ada file index, ada stock, tracking. Ini adalah file stock dan file tracking ya. Nah, lalu ini adalah CSS. Nah, ini style CSS saya ada di sini. Jadi untuk style tampilan web saya itu saya menggunakan yang di CSS tadi ya. Nah, lalu selanjutnya adalah stock app dan tracking app. Nah, ini adalah stock app dan tracking app seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk tugas 2 kali ini. Saya mohon maaf jika sekiranya dalam pembuatan video ini ada masih beberapa hal yang kurang. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.